Selamat datang kembali di dalam masterclass ke-12 ya. Ini adalah masterclass kita yang terakhir, pengajaran saya tentang bagaimana kita melakukan blending ya, melakukan percampuran aroma untuk menghasilkan sebuah olfactory ya, olfactory estetik di sini ya, yang nantinya akan teman-teman sekalian ya, mitra aromapreneur sekalian bawa ke dalam komposisi final, yaitu pembuatan diffuser, pembuatan candle, pembuatan parfum dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang 12 pertemuan ini adalah kita menghasilkan sebuah output kreasi dari pure concentrate. Oke? Untuk kedepannya kalau buat teman-teman yang memang mau melanjutkan tentang pembelajaran ya, nanti kita akan sediakan sebuah kelas ya untuk pembuatan candle kah, atau spesifik ke pembuatan diffuser, which is sudah saya jelaskan juga ya secara detail di masterclass ke-11 ya. Oke ya, jadi di masterclass 11 kemarin kita sudah banyak belajar tentang bagaimana mengkomposisikan akord ya, membuat akord ya, yang didapatkan dari beberapa notes-notes yang ada yang menjadi sebuah chords, dan bagaimana kita mencari apa yang kita sebut sebagai modifier maupun aksesoris note. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang keseluruhan kreasi itu yang jadi gabungan dari akord itu. Bagaimana sih kita menggabungkan akord-akord itu menjadi sebuah komposisi final ya. Ya, jadi di sini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis, kita bisa lihat slide kita ya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ada satu metode yang pertama, itu adalah vertical creation ya. Nah, vertical creation itu yang paling simple teman-teman ya, yang dibuat oleh banyak sekali perfumer, itu yang ada di beberapa fragrance house yang ada di belahan dunia manapun. Jadi mereka membuat pyramids ya, itu ada topnya, ada heartnya, ada bottomnya ya, ataupun bentuknya adalah piramida terbalik ya. Jadi mereka buat dulu bottomnya ya, dasarnya, bikin fondasinya, baru kemudian melangkah ke ini heart notes, kemudian melangkah ke top notes seperti itu ya. Jadi itu yang paling simple, mengkonstruksikan sebuah komposisi ya, sebuah komposisi yang terdiri dari beberapa chords. Nah, di sini kita pun memang sekali lagi yang saya tekankan harus mempunyai ide atau visi yang clear, yang jernih untuk aroma yang mau kita buat ya. Ya, walaupun dia simple, tapi kita harus mempunyai ide yang clear seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini. Yang tahap pertama kalau kita mau membuat vertical creation ini ya, kita cari note dari setiap level ya, note utamanya apa ya. Jadi kita lihat bergamot di pertama ya, ini di notes, di top notesnya itu adalah bergamot ya, main note-nya. Ada juga ada complementary note-nya, mungkin ada warm ginger, ada coffee lime atau citrus yang lainnya, tapi yang kita cari adalah main note-nya ya. Dalam hal ini adalah bergamot ya. Ketika kita sudah mengetahui tentang notes utama di top notes ini, kita lihat di step kedua ya. Step kedua adalah add the notes that will enhance or complement your main chosen notes that help capture to the scent ya. Jadi kita ambil lagi 2 aroma atau mungkin bisa 3 beberapa aroma yang memang bisa membuat si notes utama ini ya, yang di pertama ini menjadi lebih keluar karakternya ya. Dalam hal ini kita lihat bergamot, saya pilih lemon dan juga petit green ya, bitter orange ya. Kemudian untuk hard notes-nya, main note-nya itu jasmine ya. Jasmine, bagaimana kita mengangkat aroma jasmine ya? Kita ambil untuk floralnya itu rose, kemudian benzoin di sini. Ya, yang ketiga yaitu adalah sandalwood ya. Sandalwood gimana untuk mendapatkan aroma woody-nya lebih kenceng ya? Itu kita ambil patchouli ya. Seperti itu yang kedua, mengambil notes raw material yang memang bisa mengangkat keluar aroma yang ada di step pertama. Oke. Nah, yang ketiga, step yang ketiga dalam pembuatan vertical creation ini adalah kita mendesain ya, atau kita mengambil aroma atau ya, mengambil raw material yang sifatnya adalah aksesoris ya, aksesoris ataupun selain aksesoris ataupun attribute notes ya, aksesoris note dan juga modifying note ya. Jadi kita ambil beberapa aroma yang memang menjadi sebuah modifier atau aksesoris
yang memang membuat aroma percampuran dari step pertama dan step kedua menjadi aromanya lebih lama ya, lebih punya sifat long lasting. Dan yang juga alasan kedua adalah kita mengambil aksesoris note ini supaya lebih rounded ya, lebih harmoni ya. Jadi mungkin step pertama kita udah tahu main notes-nya apa, step kedua pendukung dari si notes utamanya, dan ketiga kita cari notes yang menjadi modifier ya. Nah, boleh dilihat di masterclass sebelumnya saya sudah menjelaskan secara detail apa aja yang menjadi aksesoris notes dan juga modifier notes ya. Itu bisa ditambahkan di dalam komposisi ya. Nah, ini ada contoh seperti ini ya. Kita misalkan mau membuat aroma, ada nuansa rempah di komposisi kunci ya, di komposisi tengah, kita bisa tambahin spearmint di situ ya. Samudinus mau maskulin ya, bisa tambah spearmint atau bisa tambah eugenol dalam hal ini ya. Oke, itu vertical creation. Nah, kemudian seorang master perfumer itu biasa menggunakan jenis metode kreasi yang kedua, yaitu horizontal creation ya. Jadi horizontal ini bentuknya itu tidak seperti tadi ya piramid ya. Kalau piramid kan dari atas ke bawah atau bawah ke atas, yaitu vertikal itu bentuknya. Horizontal itu lurus ya. Jadi si perfumer ya, seorang master perfumer mempunyai kecenderungan untuk membuat hard notes-nya terlebih dahulu ya. Jadi hard notes-nya itu dibikin. Nah, cara membuat hard notes itu biasa sih itu karakternya kalau ada tiga jenis ya. Jadi yang kalau mau dapetin aromatik ya, aroma yang seperti aromatic spearmint, kemudian ada herbs-nya, ada sedikit forest, itu kita bisa ambil keluarga fragrance dari keluarga green, keluarga aromatik maupun keluarga Fauger ya. Nah, biasa di hard notes itu selain aroma herbs, forest, aromatik, itu juga oriental juga masuk ke dalam hard notes ya. Jadi biasa si perfumer akan mengambil dari keluarga spice, leather maupun keluarga kayu-kayuan ya. Dan ketiga itu bisa membentuk aroma oriental. Nah, kemudian untuk selain yang tadi ya aromatik, oriental, yang ketiga itu adalah yang biasa bercokol nih di hard notes adalah feminim floral ya. Jadi bunga-bunga yang sifatnya feminim itu biasa mereka ambil dari notes di keluarga floral, di keluarga powder, di keluarga gourmand ya. Itu semuanya bisa mempunyai peran dalam pembentukan feminim floral ya. Itu adalah horizontal. Jadi kita buat dulu hard notes-nya. Nah, udah jadi hard notes-nya, baru kita melakukan step yang kedua atau ketiga, itu membentuk top maupun base note-nya di sini. Ya, ini contoh nih. Jasmine, rose, dan juga benzoin ya. Itu adalah step 1 ya. Itu sangat sederhana sekali. Nyatanya kalau teman-teman memang mau membuat, itu bisa kompleks di situ ya. Gak cuma satu persatu, ini kan akord ya. Jasmine, rose, benzoin itu bisa satu, terus kemudian kita boleh tambah-tambah lain lagi ya, untuk membentuk sebuah hard notes yang sangat cantik ya, yang sangat bagus. Nah, setelah si master perfumer itu sudah puas dengan hard notes-nya, baru dia membuat garis lurus ya, semacam garis ke arah kiri itu menjadi top ya. Ini visualisasikan saja ya, ke arah kiri adalah top, ke arah kanan adalah base note ya. Nah, dari situ baru dia memilih aroma apa, notes-notes apa yang memang bisa mensokong si hard notes ya, pembuatan hard notes-nya. Nah, ini kan hal ini berbeda dengan step pertama ya. Dia harus seperti membuat gedung ya, menumpuk satu-satu piramid. Nah, kalau ini lurus dia. Jadi dia buat dulu hard notes-nya, sudah selesai dia cari yang cocok untuk mengkomplementari di step 2 dan ketiga. Nah, di sini di horizontal creation ini modifier note dan juga aksesoris note itu berperan sangat tinggi ya. Ya, jadi berbeda dengan yang top tadi vertical creation, kita tambah aksesoris note, modifier note itu nggak terlalu berpengaruh, tetap ada pengaruh tapi nggak signifikan. Tapi di horizontal creation, kedua jenis ini notes itu ya, baik itu aksesoris note maupun modifier notes itu berperan sangat kencang dan berperan sangat sangat dominan untuk merubah keseluruhan warna atau karakter dari si komposisi itu. Dan juga fungsi kedua dari aksesoris note maupun modifier note itu adalah sebagai jembatan ya, yang menghubungkan yang tadi yang di tengah, menghubungkan di sisi kiri ya itu top notes, dan juga menghubungkan di sisi kanan
atau base note di situ. Ya, sebagai contoh di sini si modifier notes-nya yang menghubungkan hard notes dengan top notes adalah Frankensis ya. Jadi dia menghubungkan aroma itu Frankensis. Nah, untuk dari hard notes dia bisa bertemu dengan base note ya, itu digabungkan dengan galbanum ya. Jadi galbanum itu sebagai jembatan yang menghubungkan step 1 ya, hard notes dengan top notes ya. Linalool juga linalool dan the linalool and galbanum are the part of hard notes and not modifier ya, bukan modifier tapi dia masuk di dalam hard notes ya. Oke, itu jenis dari horizontal creation ya. Nah, ada yang jenis ketiga lagi atau kita sebut sebagai multi level ya, bukan MLM tapi multi level accord ya, MLA atau hybrid creation ya. Jadi basically kalau di Prancis itu disebut sebagai accord tiroirs ya. Accord tiroirs itu apa ya, rak-rak dari buku itu kan bentuknya itu seperti rak ya. Jadi kalau kita buka satu drawer atas juga dibuka, jadi itu kita bayangkan rak-rak di dalam rumah kita itu seperti multi level accord ya. Jadi satu rak menunjang rak yang lain ya. Atau mungkin kita bisa bayangkan seperti boneka di Rusia ya, kalau nggak salah namanya matroska ya. Matroska itu juga dibentuk dari beberapa komponen yang menyanggah satu dengan yang lain ya, kemudian di-interlock ya, di-lock dengan akord ya, itu seperti itu. Dan banyak sekali performer ini yang biasa kelasnya udah kelas, kita ngomong kelas dewa ya, kelas profesional, baru menggunakan multi level accord ini atau hybrid karena sangat penghitungannya juga agak sulit ya. Jadi biasa tuh fragrance house besar seperti Dior, seperti Guerlain ya itu fragrance house besar di mana perfumernya itu menggunakan ini multi level accords ya. Jadi sebenarnya simple aja ya. Jadi kita tuh kalau mau membuat multi level accords biasanya harus setiap hari membuat accords ya. Jadi bukan karena ada satu project baru kita buat. Nah itu tuh biasanya paling mentok ya kita buat di hard composition. Tapi kalau mau membuat multi level accords itu kita punya koleksi accord yang banyak ya, koleksi accords yang banyak ya. Seperti di Sear itu biasa kita punya banyak sekali accords ya, ada letter accords, ada amber accords, ada lain sebagainya. Jadi ketika ada project kita bisa menerapkan metode ini, multi level accords ini. Jadi create your separate accord including the main notes you would like to see dominant of any modifier notes ya, and any modifier notes. Jadi kita sudah punya accords yang memang mempunyai tujuan untuk satu warna, satu karakter yang mau kita tonjolkan di kreasi ini. Nah, jadi itu step pertama, kita sudah punya accords itu. Yang kedua, using a pyramid of notes at a ratio of each main note you have selected for each level ya. Jadi buat bentuk piramid ya, seperti kita lihat di PowerPoint ini, bentuk piramid. Kemudian kita tulis rasio yang kita inginkan ya untuk setiap piramid itu. Misalkan top notes-nya itu 15%, jasmine-nya itu 55%, sandalwood 30% ya. Kalau di total semua ada 100%. Jadi kita tulis persentasenya di situ. Kemudian yang ketiga, step ketiga, decide which percentage of each separate accord will be added to the main template ya. Itu sama ya. Jadi kita membuat ini juga persentasenya juga yang akan ditampilkan ya di dalam fragrance piramid ini. Jadi setelah kita tahu ya apa aja yang kita mau ambil ya, itu yang pertama main notes-nya adalah bergamot, jasmine, dan juga sandalwood ya. Yang kedua, kita tambah 15% dari akord yang sudah kita buat atau 55% dari akord yang kita buat, dan 30% dari akord yang kita buat untuk base note-nya. Nah setelah itu, setelah kita campur, kita buat seperti itu, barulah kita tahu kira-kira aroma apa yang memang cocok untuk pembuatan kreasi kita ya. Jadi untuk apa ya, untuk bisa menggunakan metode ini kita harus mempunyai visi yang sangat clear, karena kita sudah mencampurkan satu accords dengan accords yang lainnya. Bisa jadi visi kita ya, misalkan visi kita adalah membuat aroma seperti kue ya, wangi kue, mungkin ada sedikit spicy,
kemudian kuenya juga mungkin rasanya brown ya, seperti brownies dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bermain accords ini, bisa aja aroma yang kita buat lari dari visi yang sudah kita buat, dan itu sangat tidak efisien ya. Jadi kita perlu untuk mencari accords yang pas untuk komposisi yang akan kita buat, seperti itu. Nah, begitu selain kita harus tahu komposisi yang pas, kita juga harus tahu aroma ini mau diarahkan kemana ya. Kalau di sini apakah mau itu lebih bau floralnya, rose-nya kita tambahkan, atau mau lebih jasmine, mungkin jasmine kita tambahkan, or more sweetness atau dominannya manis, bisa more wood, balsam, whatever. Ya, jadi itu adalah multi level atau hybrid creation. Ya, jadi setelah kita tahu bagaimana mengkreasikan sebuah komposisi final dari aroma yang mau kita bangun, hal terpenting lainnya ya, ini juga salah satu yang terakhir yang bisa saya sampaikan di masterclass ini adalah bagaimana kita mempersiapkan formulasi ya. Dalam hal ini kita mencatat apa yang sudah kita tulis dalam pencatatan yang memang baku ataupun dipakai oleh para perfumer yang ada di lab, seperti itu ya. Basically kalau di Sihir kita pakai ini, ataupun yang paling gampang adalah kita coret-coret tulis ya, sama halnya dengan perfumer lain. Tetapi ketika kita mau membuat produksi ini menjadi sebuah produksi massal ya, dimasukin ke pabrik, atau formulasi kita mau diperbanyak ya oleh sebuah pabrik yang akhirnya mengeluarkan dokumen COA atau MSDS ya, itu kita perlu mempersiapkan formulasi itu secara baku di sini. Nah, ini yang pertama ya, penulisan awal formulasi. Kita lihat di ini ya, di tabel ini. Ini raw material, ada bergamot, galbanum, rose, cedarwood, jasmine, drops. Jadi very simple, seorang perfumer pasti hitungannya dari drops ya, bukan dari mil ya. Jadi kita nggak usah gaya-gayaan lah pakai mil atau pakai emas ya, pakai drops aja dulu ya. 1 drops, 2 drops, 200 drops ya, 60 drops, seperti ini. Kita drops 200 tetes, kita tulis ya seperti ini ya bagannya ya. Teman-teman boleh ikut seperti ini, atau mau mungkin pakai versi yang teman-teman lain seperti yang lainnya ya. Jadi ini yang paling awal, dan juga ini untuk penulisan awal formulasi ini sudah saya terangkan ya secara gamblang di masterclass 11 ya. Bagaimana 1:2, banding 3, banding 7 itu, satunya itu adalah dropsnya ya, 2 itu juga drops. Jadi 1.2.3 ya 1 drops, 2 drops, 3 drops. Nah, nanti itu semua akan dijawantahkan di dalam sebuah tabel seperti ini ya. Tabel dengan ada raw material di sebelah kiri dan dropsnya di sebelah kanan ya. Nah, kita tulis drops yang kita mau ya. Kalaupun ada revisi ya kita tinggal tambah ya, atau bikin satu bagian lagi, dropsnya kita tambah. Jadi misalkan galbanumnya nggak mau 60, maunya 65 ya, kita revisi aja. Tapi bisa ditulis tangan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah kita catat drops yang sudah sesuai, ini totalnya adalah 1.400 drops. Jadi kita buat persentasenya di sini. Cara membuat persentase adalah drops yang ada di notes itu dibagi dengan total keseluruhan drops. Ya, jadi katakanlah seperti ini ya, bergamot 200 drops. Very simple, 200 dibagi 1.400 kali 100%. Jadinya 14,28% ya. Sama ini galbanum juga 60 dibagi 1.400, rose-nya 120 dibagi 1.400 dapat ya. Dan persentase ini totalnya harus 100% ya. Kalau nggak 100% berarti ada yang salah atau kita salah hitung. Oke, setelah kita tahu persentasenya, kita mau membuat 100 ml di sini, 100 ml. Caranya gimana membuat 100 ml? Ya tinggal dikali aja. Tadi misalkan kita lihat ya di sini bergamot 14,28%. Mau membuat 100 ml. Jadi bergamotnya ada berapa mil ya? Tinggal 14,28 dikali 100 ml ya. Jadi kurang lebih ada 15. Seperti itu, galbanum 4, rose 7 ya, dan lain sebagainya. Masa kurang lebih sama ya. Jadi dalam perfumery ya, jadi volume kurang lebih sama, walaupun pada prinsipnya itu biasa dikali 0,05 ya, ada perbedaan segitu. Tapi kita pukul rata saja sama ya, untuk sebagai latihan kita. Oke, itu tadi penulisan awal. Nah, kemudian ini adalah pencatatan akord ya, pencatatan akord. Jadi
Di sini kita bagi menjadi tiga bagan ya. Ada bagan top accord, ada bagan hard accord, dan juga ada bagan bass accord ya. Jadi step 1. Nah, ini step 1 harusnya yang di sebelah paling ujung ya, yang pure, karena yang saya ajarkan di sini tidak didilute ya, kecuali teman-teman ada dilute. Dilute itu maksudnya dilarutin lagi dengan alkohol kayak dengan solvent kayak dan lain sebagainya. Kalau ada seperti itu ya, kalau ada dilusi, kita tulis dilusinya. Misalkan dilution 20%, berarti yang terpakai adalah 80% ya. Jadi 80% dikali 1 ya. Nah, sama juga dengan hard accords ini, kita tulis apa aja hard accords-nya ya. Bisa jadi dalam hard accord ini, hard composition ini juga ada akord-akord yang lebih kecil lainnya ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi step 1 dan juga step 3 step 1 ini kita jumlahkan dulu totalnya ya. Top accords kita jumlahin, hard accord kita jumlahin, itu totalnya berapa, kita buat persentase seperti yang tadi ya di penulisan awal ya, penulisan awal formulasi. Jadi yang tadi sweet lemon itu ada 1 drops, metil salisilat itu 2 drops, total ada 3 drops. Jadi sweet lemon berapa persen? 33% ya. Metil salisilat itu berapa persen? Ya tinggal 2 dibagi 3 dikali 100% ya, 67% seperti itu ya. Sama hard accord step 1-nya itu kita yang pure, kemudian kita berlanjut ke step 2 itu berapa persentase ya. Nah, setelah kita tahu ini semua ya, bass accord, hard accord, top accord, kita tahu persentasenya, itu kita masuk ke dalam yang ketiga, yaitu pencatatan piramid komposisi ya. Jadi kita buat gambar seperti ini ya, piramid, ada top, hard, dan juga bass. Nah, ini number of drops-nya kita lihat yang top di slide sebelumnya. Itu totalnya yang itu ada 3, sementara hard accord ada 12, kemudian bass accord ada 5 ya. Total di sini ada 20, ini ada 100. Oke. Itu pyramid composition ini juga banyak dipakai di lab, jadi jangan pernah lewatkan piramid komposisi ini ya. Jadi supaya waktu produksi massal atau tukang compoundnya itu paham, itu kita pakai cara ini. Nah, kemudian ini adalah fragrance formulation ya. Jadi dari dropsnya tadi itu yang di dua slide sebelumnya itu 3. Misalkan sweet lemon FO itu ada 33, metil salisilat 67, kita tulis lagi ya di bagian pertama. Geranium udah 33, clariset 8 dan sebagainya kemarin, dan juga cedarwood ya. Total ada 299 atau kurang lebih 3 mil. Nah, setelah itu kita lihat persentasenya tadi yang kita udah buat di slide piramid komposisi ya. Jadi proporsinya adalah 15%. 15. Kemudian hard notes itu ada berapa? 60% ya. Kemudian cedarwood di sini ada 25% ya, seperti itu. Nah, setelah itu gimana kita tahu number of drop total per 100 ya. Jadi tinggal 33 dikali 15% ya. Jadi number of drops yang di sebelah kiri kita kalikan dengan persentase piramid, itu jadi yang number of drops di sebelah kanan ditotalin semua kurang lebih ada 100 ya. Seperti itu. Oke. Itu fragrance formulation ya. Nah, ini adalah final formulation untuk produksi ya. Untuk produksi ini yang bakal dipakai oleh para compounder ya, yang memang mau membuat produksi seperti ini. Lebih contohnya. Jadi kita lihat dulu step pertama itu kenapa bisa muncul. Kita lihat step pertama, number of drops. Kita selalu fokuskan untuk membuat 15 gram terlebih dahulu ya. 15 gram. Nah, 15 mil atau 15 gram ini sama dengan 300 tetes ya. Kenapa bisa? Karena 5 gram itu kurang lebih ada 100 tetes seperti itu ya. Dan juga dalam 1 gram itu kurang lebih ada 20 tetes. Jadi kalau 5 gram atau 5 mil ya berarti ada 100. 15 mil ya berarti ada kurang lebih 300 tetes ya. Nah, kita buat di step pertama di paling bawah itu kita tulis ini 298,20, ini kita bisa bulatkan jadi 300 ya. Kemudian
Yang sweet lemon kita lihat dari number of dropsnya yang ada di atas ya. Yang total 100 itu ada 4,95. Nah kalau totalnya tadi saya katakan ada 300 gram, 300 drops, itu berarti 100 dikali 3, betul ya? Nah karena 100 dikali 3, maka semua number of dropsnya itu dikali 3 juga semuanya ya. Yang tadi 4,95 dikali 3 jadi 14,85, 10,05 dikali 3 jadi semua dikali 3. Total akhirnya ada 298,2 ya, mendekati 300, harusnya benar. Oke, nah dari situ kita lanjut ke step yang kedua. Nah step kedua, dari number of drops itu kita bisa cari persentasenya. Caranya gimana ya? Caranya gampang. Number of drops dari notes-nya itu dibagi total keseluruhan ya. Misalkan sweet lemon, number of dropsnya 14,85 dibagi 298,20 dikali 100% ya, jadi 4,98%, seperti itu. Ini diurutin terus ke bawah, totalnya kurang lebih ada 100%. Nah itu step yang kedua. Step yang ketiga, tadi saya katakan saya membuat 300 tetes, which is itu 15 gram atau 15 mil ya, seperti itu. Nah kenapa harus 15, kenapa nggak 20, kenapa nggak 10 ya? 15 itu adalah standar baku yang mau dipakai kalau kita masuk ke dalam lab ya, ke dalam lab produksi ya, 15 gram. Jadi di sini saya tekankan untuk step 3 ini totalnya harus 15 ya. Nah kalau udah tahu totalnya 15, dari persentase yang ada di step 2 ya, yang tadi itu tinggal dikali 15. 4,98% ya dikali 15 adalah 0,75. 10,11% dikali 15 1,52, seterusnya sampai 15, seperti itu. Nah jadilah sebuah sampel ya dalam bentuk liquid itu adalah 15 ml yang nanti itu bisa kita bawa ke customer atau ke lab produksi ya. Itu yang paling baku, seperti itu. Nah setelah kita tahu ini roundednya ya. Jadi step 4 itu roundednya 0,75, 1,52, jangan 2 digit. Komanya kalau bisa di belakang koma itu 1 digit aja ya. Jadi jangan 1,52 tapi 1,5. 2,99 kita bulatkan jadi 3 ya, 0,72 jadi 0,7 sekian. Nah ini totalnya juga nggak sampai 15, tapi seenggaknya datanya itu udah oke, udah cantik ya, angkanya udah bagus nih, 0,75, 1,5, 3 dan lain sebagainya. Nah itu adalah bagian production final perfume ya, atau final composition note-nya. Nah gimana kalau kita mau bawa ini ke dalam BPOM atau registrasi Kemenkes ya, atau Dinkes, PKRT dan lain sebagainya. Nah ini kita harus lihat juga di sini persentase pure material. Ini kita ambil dari yang step 4 ya, 0,75, 1,5, 3, kita tulis semua di persentase pure material ya dalam ukuran mil. Kemudian setelah kita tulis berapa persen pure, kita lihat price per kilo ya, price per kilo seperti berapa ini ya, price per kilo ya, price per kilonya kita tulis. Ini kita lihat suppliernya dari Sihar semua, 22,2 dolar, 5, jadi costnya atau bahan bakunya adalah persentase pure material dikali price per kilo, itu dapat costnya untuk pembuatan 15 mil ya, untuk pembuatan 15 mil seperti itu ya. Itu di total semuanya, persentase pure material di total, costnya juga di total ya. Jadi untuk pembuatan 15 mil ya, 14,95 mil perfume dibutuhkan biaya 1,41. Oke. Bagaimana kalau kita membuat 1 kilo, which is 1000 mil? Ya gampang, berarti 1000 dibagi 15 ya, atau 1000 dibagi 14,95 ini dikali costnya 1,1, dapatlah harga per kilo. Nah harga per kilo itu berapa? 94,43. Nah ini ada kesalahan di sini ya, ini cost bukan per unit tapi per 15 mil ya, kuantitinya 15 mil. Ini salah tulis di sini. Oke. Nah seperti itulah yang nanti akan memudahkan si compounder ya, atau compounder itu kan ibarat kata orang di lab itu hanya melihat data seperti ini, nanti udah dibuatkan dalam kuantiti per kilo, atau nanti dari per kilo dia bisa bikin per 25 kilo ya, 1 drum itu kalau teman-teman mau produksi atau mungkin mau buat 100 kilo.
ya. Nah, seperti inilah. Nah, data ini juga yang nanti juga dipakai untuk registration ya, atau pendaftaran di BPOM ya, seperti ini. Jadi sangat profesional sekali ya, bukan coret-coretan. Oke teman-teman, itulah keseluruhan rangkaian dari masterclass kita. Terakhir saya tutup dengan hitung-hitungan seperti ini ya, yang teman-teman bisa urus selanjutnya di produksi ataupun di registrasi. Good luck buat teman-teman buat kreasinya. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri ke saya. Thank you.